Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andika Frisa, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2403 01020821, jurusan akuntansi, akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul makalah Sistem Pengendalian Manajemen dalam Peningkatan Kinerja Organisasi. Berikut daftar isinya. Yang pertama, pendahuluan dengan latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, dinamis, dan kompetitif, organisasi dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis. Pengembangan teknologi serta peningkatan ekspektasi pemangku kepentingan menjadikan organisasi tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tapi juga pada akuntabilitas, transparansi, dan keberlangsungan. SPM sendiri menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. SPM tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai mekanisme motivasi, koordinasi, dan evaluasi kinerja. Dengan sistem yang terstruktur, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan, menganalisis penyebabnya, dan mengambil tindakan korektif serta tepat waktu. Untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah gambaran umum pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi? Mengapa konsep sistem pengendalian manajemen penting dalam praktik organisasi modern? Apa tujuan sistem pengendalian manajemen dan bagaimana perannya dalam pencapaian tujuan organisasi? Apa saja komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen? Bagaimana menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang tepat? Apa saja metode pengukuran kinerja yang efektif? Tujuan penulisannya ya, antara lain, menjelaskan konsep dan pentingnya sistem pengendalian manajemen, menguraikan tujuan dan peran SPM dalam organisasi, menjelaskan komponen utama dalam SPM, mengidentifikasi KPI yang sesuai, dan menguraikan metode pengukuran kinerja yang efektif. Pembahasannya yang pertama, gambaran umum pentingnya sistem pengendalian manajemen. SPM adalah mekanisme formal dan informal yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi mampu melaksanakan strategi dan tujuannya secara efektif. SPM berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi karena yang pertama, menjamin keselarasan strategi dan operasional. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko penyimpangan, mendorong motivasi dan kinerja individu, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua, pentingnya konsep sistem pengendalian manajemen. Konsep SPM dianggap penting karena organisasi modern bersifat kompleks dan multidivisi. Terdapat pemisahan antara pemilik dan manajer. Yang ketiga, dibutuhkan sistem yang dapat mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalkan dengan sistem pengendalian yang baik, termasuk sistem insentif dan pelaporan kinerja. Selain itu juga untuk mensukseskan corporate governance yang baik yang diperkuat melalui regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act yang menekankan pentingnya pengendalian internal dan akuntabilitas manajemen. Tujuan sistem pengendalian manajemen dan perannya. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan bahwa strategi organisasi dilaksanakan secara efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan keandalan informasi. SPM berperan dalam mencapai tujuan organisasi sebagai alat komunikasi strategi, alat koordinasi antar unit, sistem motivasi, dan alat evaluasi dan pembelajaran organisasi. Komponen utamanya dalam sistem ini adalah yang pertama dari planning atau perencanaan yang meliputi dari perencanaan strategis, taktis, dan penyusunan anggaran. Yang kedua ada pengukuran kinerja atau performance measurement yang dilakukan melalui indikator keuangan dan non-keuangan. Salah satu model yang populer adalah balance scorecard yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David Norton yang mengukur melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan melakukan analisis variasi, benchmarking, dan review kinerja periodik yang bertujuan untuk mengidentifikasi gap antara target dan realisasi. Tindakan korektif atau corrective action.
Jika terjadi penyimpangan, maka manajemen bisa melakukan tindakan korektif dengan cara merevisi strategi, mengubah prosedur operasional, memberikan pelatihan tambahan, mengubah sistem insentif. Selanjutnya, penetapan Key Performance Indicator. KPI adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Karakteristik KPI yang baik haruslah spesifik, terstruktur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki batas waktu. Contoh KPI antara lain, keuangan itu ada ROI atau Return on Investment, ada Net Profit Margin. Untuk pelanggan ada Customer Satisfaction Index dan Retention Rate. Proses internal ada lead time produksi dan tingkat cocok produk. Sedangkan untuk pembelajaran ada tingkat pelatihan karyawan dan Employee Engagement Index. KPI ini harus selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Metode pengukuran kinerja yang efektif. Metode yang dilak Metode pengukuran kinerja yang umum dilakukan antara lain balance scorecard yang mengintegrasikan indikator keuangan dan non-keuangan, benchmarking yang membandingkan kinerja dengan standar industri, manajemen by objektif yang penetapan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Yang keempat ada economic value added atau EVA yang mengukur nilai tambah ekonomi, serta yang terakhir ada key results area yang berfokus pada area hasil utama yang berdampak secara signifikan. Metode yang dipilih itu haruslah efektif karena harus objektif, konsisten, transparan, dan mendukung strategi. Kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen merupakan elemen fundamental dalam peningkatan kinerja organisasi. SPM memastikan keselarasan antara strategi dan operasional guna meningkatkan akuntabilitas, membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Komponen utamanya meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan korektif. Penetapan KPI yang tepat serta penggunaan metode pengukuran kinerja yang tepat sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem ini. Dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang terstruktur dan konsisten, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.